Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mio GT, Yamaha Mio GT. Datang ini tadi didorong sama yang punya, katanya dihidupkan nggak mau, pas malamnya padahal normal. Giliran pagi di start nggak mau, diengkol susah dan nggak mau hidup, atau emang orangnya nggak bisa ngidupin. Tapi dikontak masih normal. Lampu milnya kok nggak nyala, tapi mungkin ini putus. Di starter berat, kayak aki ngedrop. Saya coba engkol, tapi diengkol hidup. Cuman ini selahnya ini emang cuman pendek, kurang, nggak tahu itu apa giginya yang bermasalah. Ini motor hidup. Saya curiga emang akinya lemah atau gimana. Saya cek dulu. Kalau kiproknya nggak normal, harusnya motor ini walaupun akinya normal, biasanya kan cepet ngedropnya. Tapi ini tadi saya cek pakai AVO masih mau naik, walaupun naiknya nggak sampai 13. Coba diukur dulu. Perhatikan 12.34 posisi langsam. Coba ditambah gas pelan-pelan, mulai naik. 12.64. Gas tinggi nggak nyampe 13 volt. Nah, saya curiga juga dari kiprok atau emang akinya yang nggak mau nyimpen sampai di atas 13. Ini mau saya coba aki lain. Oh, ini agak hangat ini. Kita coba aki lain dulu. Mau diganti aki, pinjem dari motor itu masih normal. Takutnya nanti emang akinya aja yang tekor. Kita cari yang mudah-mudah dulu buat nyoba. Itu akinya mulai ya. Yang ini tadi kan Yamaha 2GS karena bawaan dari Honda CRF. Kita tes dari yang paling mudah. Nanti kalau pakai aki baru, pengisian ataupun starter yang nggak kuat, baru dicari masalah yang lain. Mudah-mudahan mau normal. Jadi nanti tinggal ganti aki. Syukur-syukur pengisian juga mau di atas 13 volt. Nanti kalau aki nggak mau, pengisian mau, kita bongkar bagian dinamo. Kemungkinan untuk arang starternya atau cool starternya mulai aus atau bahkan hampir habis. Kita tes lagi. Dan start. Menunjukkan 13,07. Kontak on. Tetap berat. Mau saya engkol dulu, coba pengisian apakah mau di atas 13. Gas. Ketika aki diganti dengan aki yang normal, masih hampir mendekati 14, walaupun gas tadi nggak mentok. Itu tandanya udah normal, nggak usah sampai gas mentok pun. Kalau pengisian itu di atas 13 bahkan menyentuh 14 itu paling bagus, biasanya aki awet.
Jadi ini bisa diindikasikan kemungkinan dari dinamo startnya emang yang berat, karena aki ini aja normal, pengisian normal, ternyata di starter nggak kuat, masih berat. Nah, panjang, berat, karena katanya tadi malam aja normal, kecuali kemarin-kemarin mulai lemah baru akinya. Sekarang mau dibuka aja dulu untuk dinamo starternya, kita cek. Cek. Naruh tang gede ya. Kita bukanya pakai tang. Ya bagaimana saja. Pemenggangan. Kekuatan nyampe di malah selek. Busuk tek. Bocor. Sudah bocor. Wong bengkel kilo oli. Untuk angkernya udah dalam, gosong-gosong. Nah, jadi ini masalahnya. Jadi kondisi arengnya ini atau cool nih seperti ini. Memang udah tinggal dikit dan juga ngancing, nggak mau keluar. Jadi nggak nyentuh sempurna di bagian angkernya. Nah, seperti ini. Jadi fake dinamo arangnya ini yang habis. Habis total, tinggal dikit kotoran seperti ini. Dan ini nanti diratakan pakai amplas, cuci dulu pakai bensin supaya benar-benar bersih. Untuk proses pencucian saya skip aja biar nggak kepanjangan videonya. Sambil nunggu numplak sambil nunggu solder dipanasin buat ngelepas cool startnya ini, saya mau ratakan dulu untuk angkernya starter ya. Cara untuk meratakan saya pakai bur biasa juga bisa untuk memutar. Gunakan amplas seperti ini, yang murah, yang kasar. Ini kita ratakan untuk bagian yang kasar.
Ini kalau nggak diamplas nanti boros di bagian arangnya itu karena kasar. Jangan terlalu ditekan. Ketika sudah terlihat agak rata, baru diamplas lagi pakai amplas yang lebih halus. Jadi nggak perlu terlalu halus banget, yang penting udah hilang untuk bagian yang kasar supaya full starternya awet. Karena permukaan ini kan tembaga, jadi kalau kelamaan pakai amplas nanti malah habis. Jadi masa umur pakainya enggak lama. Nah, seperti ini aja. Udah halus. Saya mau lepas dulu untuk cool starternya. Pakai solder. Saya pakai merek ini karena nyari yang orisinil enggak ada di sini. Tarik retak. Saya pakai solder yang 40 watt. Biasanya udah kuat. Ini yang lama juga nyoldernya cuma sedikit. Tak hidupin lampunya. Ini kan cuma sedikit. Ini kurang kuat ini sebenarnya, ini juga, tapi kenyataannya sampai habis. Ini harusnya yang banyak kalau nyolder. Yuk tarik. Nah, kan ini seperti nggak nempel. Kita pasang yang baru. Dan sebelum melakukan pemasangan, sebelum disolder, ini harus dibersihkan ini untuk permukaan platnya ini, dikerok. Terus supaya nanti timahnya ini bisa cair dan bisa leleh dengan baik, nempelnya kuat dan nggak ada kendala setelah pemasangan. Cek. Lagi tuh.
Brudol. Awet oleh Apa? embuh. Nyulek iki apa lho iki? Nah, seperti ini. Sudah siap dirakit. Untuk yang satunya dilepas dulu. Weh, bakso. Karo mama kok. Cara aku lewat loh. Aku rarti lek mau lewat. Lewat ra bengok-bengok. Oh ya Allah. Anak Agus lho. Nah, setelah keduanya dipasang yang baru, kita pasang pernya untuk mulai proses pemasangan. Tembelane iki apa kurang mateng apa anu dasare bane bosok ngono. Bannya jaluk ganti, ganti ban. Jajah dhisik dianu dhisik. Lebus. Untuk pemasangan saya pakai ini, pakai tes pen DC ini buat alat bantu. Prosesnya seperti ini. Bane apa dasare nembel. Kulnya dimasukin seperti ini di tempatnya. Terus yang satu dijepit pakai penjepitnya ini seperti ini buat nahan. Nah, seperti ini. Baru kita proses yang sebelahnya. Pasang pernya juga. Jangan terbalik. Bagian yang panjang di bagian menghadap ke angkernya. Kalau saya nyebutnya angker untuk dinamo ini dalamnya. Nah, ini ada agak seret. Kenteng-kenteng anak Agus. Mateng Mas. Nah, kalau ada seret seperti ini harus dikurangi dulu pakai amplas. Ini yang seret kayaknya yang bagian bawah. Karena ini untuk gold starternya saya kasih yang punyaan Vega R. Mungkin ada perbedaan sedikit dari ukurannya. Jadi untuk kondisi cool starter ini harus bebas, harus naik, harus bisa nekan keluar untuk pernya ini. Kalau nggak nekan nanti takutnya ngunci di bagian dalam, akhirnya nggak nempel di bagian angker, akhirnya start nggak mau hidup. Nah, seperti ini. Kemudian dipasang untuk angkernya. Setelah ini pas, dilepas untuk penjepitnya. Dan untuk kabel usahakan jangan nempel di bagian bodi dinamo, takutnya konslet karena ini kan full bagian yang positif. Tadi juga ada serabut-serabut, ini harus diamankan. Nah, seperti ini. Dan sebelum dipasang, untuk bagian ujung dari angker ini harus dikasih pelumas. Saya pakai gris dari bekas atau sisa komstir yang lebih lembut, jangan terlalu banyak, yang penting dikasih aja, bebas kalau untuk jenis gumuknya. Untuk pemasangan ini ada top atau garis, kita cari. Nah, di sini seperti ini kan garis ini kelihatan sama ini, jadi nggak usah takut salah karena semua dinamo itu pasti ada garis topnya. Tinggal dipasang untuk baut.
Kita pasang bautnya, usahakan lurus biar ketemu drat yang di dalam. Jane kaya ya anyar dari kita ini. Anyar bane windian. Mari nambeng iki nembele. Sebelum dipasang di posisinya di mesin, dicoba dulu di aki. Nanti yang tep ngono lho. Nah, kan muter. Yo. Awas ya, Nah, muter. Udah siap dipasang. Pasang dulu. Nah, proses pemasangan dinamo udah selesai, tinggal dicoba. Ini masih pakai aki yang pinjem, yang GS enteng. Sangat enteng karena tadi memang dari arang starternya yang aus. Untuk akinya yang bawaan itu masih dicas, karena tadi mungkin di rumah dites-tes terus, di start airnya ngedrop. Tapi tadi masih 12 volt lebih harusnya tegangannya harusnya juga masih kuat. Berhubung agak berkurang, saya cas saja biar nanti sekalian enteng. Ini tinggal dilepas, dipulangin ke yang itu motor CRF. Masih ngangkrak itu, masih mau ganti komsternya belinya di online di Shopee, belum datang karena ternyata masih pending terus untuk pengiriman. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.